Ya saya Itu harus ke sana kalau nggak bisa di ini pakai remote. berarti Mas Saiful tuh megang satu wilayah gitu ya, satu kecamatan gitu. Iya, Kecamatan Serangkas. Oh, jadi Kabupaten gitu hampir ya. kabupaten sih, bukan sekecamatan tuh apa. Oh, kabupaten. Iya, Ya, luas luas banget dong itu kabupaten, jauh-jauh. iya, Misal Jogja kayak ya. ke Malingping, ke Bayah gitu kan. Misal Jogja tuh dari kalau kabupaten ya, kabupaten tuh dari ujung selatan. Dari selatan ke utara. Ah, oke. Jadi tadi nge-freeze ya, dari selatan ke utara ya, pantai selatan itu Iya, sampai kota. Itu kan Bantul tuh. Wah, ini udah makan 30 kilo ya. Ah, aduh, males banget. Sama ya gitu ya? iya kayak gitu. Oh, Tapi kalau itu bisa di remote itu ya pakai ini di remote. di remote ya. Hmm, itu untuk biaya ininya gimana? Biaya bensinnya ditanggung. Bensin ditanggung. Bensin doang, Pak, nggak ada makan. Ya udah, yang sabar. Ya lumayan ya. Tapi kan memang tapi ini pekerjaan yang keberapa dari Mas Saiful? Kedua, ketiga, Keempat kayaknya. keempat ya. Berarti sempat keluar masuk ya. Iya. Sebelumnya Memang sempat di Indomaret juga menjadi admin, IT juga. di admin Oh di admin. PA. Hmm. Saya Tapi ini pengen nyari lagi nih, Pak. bikin cari lagi. Wah, kalau kata saya sih disambi aja dulu ya di maksudnya sekarang ya lagi Iya. fokus ini nanti sambil jual-jual apa gitu ya, sambil jual program ini yang akan saya share ya, dimodif, dijual-jual di sana gitu ya. Kalau di grup itu biasanya yang jual template itu sekitar satu jutaan biasanya. Ya Hmm, lumayan kan. Kalau misalkan dikomersialkan 1 juta dikali banyak tempat, wah lumayan ya. Ya, tapi harus pintar marketnya ya. Marketnya itu harus bisa, harus pintar. Kalau misalkan marketnya sekolah, ya jangan harap profit ya. Kalau sekolah memang kadang agak sulit gitu. hmm, Mau profit itu sulit. Gitu. Apalagi ada biaya hosting kan, biaya aplikasi, biaya hosting. Wah, cukup banyak gitu ya. Ya, ya. Jadi sudah 4 kali ya luar biasa. Tapi hati-hati juga ya karena sekarang nyari pekerjaan itu sulit sekali ya. iya Saya benar, akui Pak. sekarang emang benar-benar sulit. Ada yang bukan ada sih banyak ya, banyak yang keluar butuh waktu lama untuk bisa masuk lagi kayak gitu. Tapi ya ya itu masing-masing ya. Kalau kalau nggak nyaman di tempat kerja kan memang tekanan batin. Benar, Pak. Ah, oke, ini Tekanan batin. gitu kan tekanan batin gitu kan. Ya, ya semoga betah-betah aja ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada trouble kan banyak waktu kan di kantor. Iya banyak waktu sih, Pak. Nah, itu kan kalau kalau boleh ya, kalau boleh mungkin bisa ambil kesempatan sambil entah belajar, bikin program, ya curi-curi waktu gitu ya, curi-curi waktu. Hmm. Jadi kadang Lumayan. saya suka gitu, suka bikin program dulu gitu. Curi-curi waktu belajar, cari-cari Ya, di YouTube. ya lumayan kan ya, cari waktu kayak gitu kan. Ya, kalau jadi program jadi jual gitu. Itu yang saya bilang tadi di grup tuh banyak yang jual template-template gitu kan. Hmm. Ada yang 500, ada yang 1 juta gitu. Itu kan template. Nah, kalau ini udah jadi kan jual ke toko deh gitu. Atau pergudangan atau sekolahan gitu kan. Lumayan ya. Tapi ya tetap harus harus punya channel ya, harus punya market ya, entah Mas Saiful ngeposting di jual beli, ngeposting di apa Google ya, ada banyak hal ya yang harus dilakukan gitu. Oke, kita mulai dulu ya, kita buka dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebenarnya malam ini saya pengen ini, pengen
mulai sesi Laravel ya. Kemarin kan cuman pengenalan. Cuman saya mikir Mas Sepol dulu udah pernah ya, udah pernah belajar itu gitu. Terus saya coba mikir gimana ya bahas apa enaknya ya. Terus saya coba cari-cari yang lama-lama ya, project-project lama. Ternyata ada nih project kasir. Nah ya, kebetulan kasir itu kan ini ya sering dipakai ya kasir. Cuman Iya. saya juga punya lagi project absensi, cuman absensinya itu masih error ya. Kan karena itu lama kan, terus tak coba-coba, duh lupa ini yang ngetik mana ya gitu. Udah ngeblank gitu kan. Nah, ini ada kasir, alhamdulillah masih bisa dipakai, tinggal dikembangkan ya. Jadi jadi malam ini yang awalnya Laravel ya, saya ganti jadi project ya. Nanti bisa di-download ya. Ini belum saya upload di LMS, mungkin besok besok siang ya, besok siang saya upload di LMS. Tuh. Wah, kalau di rumah cahayanya cukup jelek ya punya saya ya. Agak ngeblur. Oke, karena ini ke berapa ya? Ke 11, 12. Mungkin saya upload di sini nanti project atau saya kumpulin aja deh, saya kumpulin di CPM di sini di project mungkin di sini. Saya kumpulin aja. Project yang saya pernah upload yaitu project inventaris. Saya taruh di sini juga. Kayaknya di sini aja biar lebih enak gitu. Hmm, ini sinkronus kelima kalau nggak salah ya, sinkronus kelima. Oh ya benar, nanti minggu depan kita bahas tentang hosting ya, pertemuan terakhir ya di minggu lusa sebelum tutor ya, sebelum UAS. Wah, nanti jangan lupa Mas Sepul CPMK 4-nya adalah membuat project framework CI atau lainnya ya. Yang penting udah bisa login dan register dan bisa insert data kalau bisa ya, kalau bisa di hosting. Udah gitu aja. Kalau belum bisa di hosting ya ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. CPM keempatnya cuma ini aja. Nah, Mas Epul bikin ya tapi jangan pakai yang punya saya ya. Masa, masa udah saya udah ada gitu terus dipakai lagi gitu kan. Nah, ini tanggalnya belum saya ganti ya. Tanggalnya belum saya ganti. Nanti silakan bikin aja dari awal ya. Paling enak sih pakai CI ya kalau mau mudah ya. Saya Login lagi nyoba sih, Pak. gimana? Lagi nyoba Laravel lagi. Oh ya udah, kalau bisa boleh silakan ya. Iya, Laravel, yang penting bisa login, register, insert data. Gitu. lagi nyoba lagi saya insya Allah. Oke, nah good 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 boleh boleh boleh. Ingat-ingat lagi ini, Pak. Boleh lagi ya. Kalau di video saya ini cuman sampai CRUD register doang mas. Ini saya nggak selesai ternyata. Sampai login doang ternyata ini. Ya saya belum selesai. Nanti bisa dikembangkan aja deh ya. Kemudian saya lupa ya, CPMK 3 itu minggu depan. Aduh, CPMK 3 itu mana ya? CPMK 3. CPMK 3 itu di mana ya? Atau belum saya taruh ya? Hmm, Ya, kayaknya belum. setelah ini, Pak. Setelah pertemuan 7. Oh, oh alah UAS, di 7 ya. UTS, UTS. Oh, UTS itu yang 3. Oke, CPMK 1 GitHub, CPMK 2 itu Bootstrap ya. Oh Iya, iya Bootstrap. Oh iya, oke CPMK 3-nya di UTS. UTS ternyata. Kalau UTS-nya itu cuman yang penting bisa login aja. Ya, ini belum ya. Silakan Mas Impul. Tapi kalau misalkan mau loncat di CPMK 4 boleh nggak apa-apa silakan. Karena kan CPMK 4 kan bisa login, bisa regis, bisa insert ya. Jadi udah masuk semua gitu. Jadi aman ya. Mau diupload di dua-duanya nggak apa-apa.
atau upload salah satunya boleh gitu. Karena ya di sini kan cuma suruh login doang ya. Suruh pakai login sama template Bootstrap. Kalau CPMK 4 kan sama register, sama insert, sama login juga. Ya jadi sekali jalan. Itulah enaknya kita ya, enaknya di Sibermu ya, PJJ ya, karena kalau di kampus konvensional ya, yang biasa, kalau Mas Saiful nggak ikut UTS, ya udah nol gitu, udah hilang gitu, hilang semua. Udah, wah, dapat nilai C bisa-bisa gitu. Tapi kalau kita masih santai ya, masih bisa dikerjakan, silakan. Bahkan ini UTS-nya nyambung ya, UTS-nya nyambung dengan UAS malah. Ya, tim slow ya. Sibermu kan S-nya itu kan slow ya. Singkat menjadi slow. Slow banget deh. Slow banget ya. Makanya kalau Mas Saiful punya teman-teman dari sana pengen kuliah yang slow ya di Sibermu aja. Mereka mikirnya ini Pak, wisudanya gimana katanya ntar? Oh, kita online. Kalau ke sini bisa, boleh. Kita siapkan. Kita campur kok online sama offline. Aman. Langsung mikir wisudanya teh. Itu terlalu jauh ke Jogja deh. Kuliahnya aja belum. Kuliahnya belum, langsung mikir wisuda ya. Jauh, terlalu jauh itu, Mas. Iya, terlalu jauh ke Jogja kan. Terlalu jauh mikirnya. Ya kuliah dulu aja nggak apa-apa. Kuliahnya slow kok. Oke. Wah, ini punya Mas Saiful bagus banget nih. About. Oke. Master. Ini master ya, amin. Saya aminin dulu. Belum diganti itu. Oh, ganti. Ya Allah. Saya lupa nggak fokus itu, nggak diganti-ganti. Nggak apa. Ini udah bagus. Ini saya langsung nilai aja. Saya baru pernah lihat template ini sih. Bagus kok, template-nya ini bagus. Ini dapat dari mana, Mas? Itu Bootstrap, template yang apa namanya? Pokoknya belakangnya namanya black aja itu. Saya ganti background aja. Gitu ya. Ini bagus kok. Apa ya? Elegan ya. Elegan ya. Iya, mau saya lanjutin itu, Pak. Oh, boleh Sambil kalau mau. selesai. Nah, misalkan Cuman saya bingung di portofolionya itu, Pak. Cantuminnya apa ya? portfolio. Baru card doang itu. Ya. Nah, kalau portfolio gini. Sebenarnya gini. Kenapa saya selalu memberikan tugas-tugas project ya? Sebenarnya itu bisa dijadiin sebagai portfolio, Mas. Misalkan ya, Mas Saiful bisa membuat website inventaris tadi. Masukin aja gambarnya, ya sudah bisa membuat ini, sudah bisa membuat ini gitu. Itu kan salah satu portfolio, lumayan kan? Biasanya kalau di tempat kerja, ya kalau misalkan melamar ya, itu kalau pengalaman saya dari sananya itu ditanyain ya, Mas itu bisa apa aja? Ya bilang aja saya itu sudah bisa membuat ini, kayak gitu. Itu bisa sebagai portfolio. Tambahin aja di sini misalkan. Bisa buat apa? Ini apa ini? Tuh. Oh, nomor. Iya, kartu Linknya apa? nama doang. Kartu nama. Ya boleh, misalkan tampilan project yang pernah dibuat dulu waktu bootcamp dulu ya. Apa yang sekarang kuliah apa, tugas-tugasnya apa. Itu. Jadi mungkin teman-teman yang lain ya seluruh angkatan mungkin belum sadar kalau sebenarnya tugas yang dibuat itu bisa dipakai untuk portfolio. Iya. Gitu. Ya lumayan gitu loh, bisa buat sebuah web, bisa jadi portfolio gitu. Ya sekarang saya ditambahin aja gitu, bagus kok. Ini saya nilai langsung ya. Iya, Pak. 100. Ada bagus. Mbak Ingrid ini angkatan ini ya. Kan Mbak Ingrid itu angkatannya Mas Saiful ya. Beliau tuh lagi punya anak kecil. Jadi belum sempat ngerjain kayaknya. Nanti saya jawab dulu Mbak Ingrid. Saya tanyakan dulu. Soalnya Mbak Ingrid kemarin WA kan. Pak, maaf Pak, ini
ini belum bisa aktif karena anaknya masih rewel bla 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 gitu. Hmm. Mbak Anaknya Ingrid. Ya, masih kecil banget itu, Pak? kecil, heeh. Oh, Mbak Ingrid lumayan ya, tapi untuk project-project belum ya. Iya benar. Masih teori doang. Nah, anaknya masih kecil, masih bayi baru setahun kurang kayaknya. Ini belum saya nilai ya, yang ini ya. Oh iya, oke. Nanti saya cek. Oke, oke, oke. Gitu. Lanjut. Ya, angkatan 4 memang gitu, kadang aktif di LMS. Seperti angkatan 2, 2 sama 4, angkatan genap biasanya. Angkatan 2 itu saya udah berapa kali ya nggak ketemu mahasiswanya, tapi LMS-nya itu full gitu, hijau semua gitu. Dan Aneh ya. tugasnya bagus gitu. Bingung saya. Tugasnya bagus sih. Tapi Tapi ya mereka lebih ini ya, ngerjain dalam diam gitu. iya, benar benar benar. Mengerjakan dalam diam gitu. Ya memang fokusnya memang di LMS memang gitu. Tapi ya kalau memang belum sempat join Meet ya udah nggak apa-apa. Gitu. Mesti saya record ya, walaupun record kadang record mandiri gitu. Kan itu sebuah fasilitas saja. Oke, kita kembali lagi projectnya. Oke, projectnya itu coba bentar. Ini udah jalan belum? Nah, ini masih sebagai C3, artinya harus pakai PHP yang versi lama ya 74 gitu. Nah, namanya itu kasir. Ini nih toko. Ya. Kita lihat dulu aplikasinya, nanti kita bedah codingnya ya, kita bedah. Kita bedah codingnya. Tapi lihat aplikasinya dulu. Kasir. Oke. Mas Sepul tahu ini pakai apa template-nya? Nice admin. Enggak, ini pakai admin LTI. Oh, admin LT. Iya ya. Ya, pernah dengar? Iya iya benar nih. Ya, khas. Kalau admin LTI juga khas nih kan, tampilannya khas Ya. banget kan kayak gini. Biasanya buat dipakai manajemen HR itu ya. Biasanya kayak gini juga. Oh, gini ya, ya, ya. Baru tahu saya Iya. malah. Ya, ya, ya. Ini kasir. Ini project lama banget dulu. Udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Terus saya cek masih ada ternyata gitu. Oke. Nah, pertama dashboard ya. Dashboard itu bisa memperlihatkan transaksi hari ini, produk transaksi terakhir sama stok yang masuk hari ini gitu. Kalau dilihat di sini stoknya ada berapa aja gitu. Kita bisa melihat stok di sini sama yang terlaris ya. Terlaris apa aja sih kira-kira gitu. Nah, cuman saya agak lupa ya, ini tuh bulanan kayaknya ya. Kayaknya ini per bulan kayaknya ya. Nanti silakan jadi bedah ya seperti ini. Ini kan tanggal 17 tadi kan. Saya jual barang. Ini baru tadi siang ya. Baru siang tadi saya coba transaksi ya. Jadi ini naik gitu. Jadi sudah ada grafiknya ya, lengkap gitu. Sudah ada lengkap. Ini sangat cocok kalau misalkan untuk kasir ya, toko biasa aja deh gitu Bapak gitu. Biar lebih terdata. Jadi tahu, oh orang-orang tuh lebih suka ini ya, suka Indomie. Misal ya, Indomie gitu. Terus, oh stok kita tuh banyaknya sekarang 50, terus dihitung gitu. Loh kok cuma 40? Oh yang 10 dimakan anaknya misalkan gitu. Kan biasanya kalau warung kan gitu ya, kalau warung ya Iya. dimakan anak sendiri gitu. Waduh. Kan jadi tahu kan kalau misalkan dicatat seperti ini gitu. Nah, ini enak nih kalau misalkan dijualkan kayak gitu. Terus ada supplier ya. Supplier kita ambil aja di sini, kita masukkan data ya. Supplier misalkan suppliernya dari Indofood deh. Indofood. Ya, alamat Indofood Jakarta. Begitu. Karangan supplier mie. Kan andalannya mie. Ya, karena ini toko Madura ya, toko yang menjual apapun. 24 jam buka misalkan ya. Ini mungkin cocok. Terus fitur delete-nya pun masih bisa ya. Ini kan toko komputer. Tadi saya bikin Indofood ya, karena ini urut objek supplier mie Indomie misalkan. Jadi tuh, kalau mampus bisa
hapus, hapus, ya, masih bisa digunakan ya. Ini tetap akan saya share ya nanti, ya, siang mungkin ya, siang besok, nggak apa. Saya akan dimodif, bisa. Terus terus oke, mana ya? Nah, oke, ini searchingnya masih bisa juga, ya, bisa. Ya, jadi fungsi select-nya masih bisa dipakai. Ya, enak banget ini. Mau diurutin berdasarkan apa nih? Bisa. Terus ininya juga masih bisa digunakan ya. Setiap 10 ya kalau mau dicoba-coba nanti data yang banyak ya masih bisa digunakan pakai ininya. Nah, jadi enak banget ini template yang bisa dimodif ya gitu. Ya namanya SI kan lebih ke pengembangan Sistem. pengembangan program ya, Iya. sistem. Jadi cocok lah dikembangkan terus kayak gitu. Terus ada produk ya, produk. Kita bikin kategori dulu. Mie itu kategorinya adalah makanan lah, anggap aja. Makanan atau malah kebutuhan ya mie itu. Jangan jadikan mie sebagai kebutuhan. Nah, ini salah kan teknologi gitu aja. Teknologi. Kalau searching ini masih bisa, ya masih aman. Delete juga masih bisa. Kita mungkin coba delete pakaian deh. Teknologi deh. Bentar, masih bisa nggak? Nah, ini ketemu errornya ya. Hapusnya masih error kayaknya. Nah, itu ketemu. Nanti silakan dimodif-modif ya. Ya, namanya program error itu hal yang wajar kok, nggak apa-apa. Jangan-jangan yang tadi juga error ya, supplier coba misalkan saya coba example. Oh enggak error. Kemungkinan Produk doang stoknya. kenapa enggak bisa dihapus? Kemungkinan ada yang pakai kategori teknologi. Kita cek. Nah, ini kan. Inilah kenapa enggak bisa dihapus. Karena nyambung ya. Apa sih namanya? Relasi ya, nyambung. Jadi enggak bisa dihapus. Kalau dihapus berarti yang lain pakaian teknologi. Ya, berarti enggak error. Pakaian teknologi makanan kebutuhan berarti. Error ternyata. Ya, apakah kebutuhan itu ada sambungannya ya? Enggak ya. Udah. Jadi kemungkinan antara error atau masih berrelasi dengan yang lain ya. Nah, ini silakan diteliti. Atau Mas Eko mau jadi PR ya boleh silakan ya. Sayang juga kalau delete doang nggak bisa gitu kan. Ya namanya ini project dulu banget. Jadi ya error wajar. Itu apa misalnya PCS bungkus satuan. Ya misal jual yang bisa pakai meter ya seperti tali ya misalkan. Oke. Nah, sekarang produknya ya. Misalkan masuk nih ya. Nah, ini barcode-nya masih manual. Kalau mau dimantapkan ya dengan barcode yang di produk yang garis-garis, ya itu bisa silakan ya ada scan-nya. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya anggap aja singkatan aja ya, Indomie goreng gitu aja ya. Satuannya bungkus, kategorinya makanan, harganya berapa? Ini sekarang 2.500. Kalau di sana gimana? Sama, 2.500 Indomie. 3.000 deh. 3.000 3.500 ada. kali. Yang mie sedap itu, yang mie sedap biasanya. Mie gorengnya. Mm-mm. Wow, sekarang perbedaannya lumayan ya. Iya. 3.000-an lah kalau misalkan ya. Oke. Terus stok ya. Misalkan ada supplier masuk tadi ya. Saya pengen ada dari Indomie ya. Indomie kan Indomie goreng ya. Jumlahnya misalkan
karena bungkus misalkan ada 500 bungkus ya, penambahan suppliernya dari Indofood. Oke, kalau suppliernya dari pasar ya tambah aja dari pasar gitu. Indomie goreng keterangan penambahan ya 500 bungkus. Nah, stok keluar ini gimana? Stok keluar ini misalkan ini bukan stok dijual ya, tapi stok yang rusak, kadaluarsa ya. Misalkan ya namanya mie kan ada kadaluarsa ya. Misalkan anggap aja ada 10 bungkus yang kadaluarsa ya atau hilang. Nah, tadi yang saya bilang misalkan Mas Eko punya toko ada stok 50, yang 10 dimakan anak gitu kan. Ya udah kita tulis hilang gitu. Gitu. Karena dimakan anaknya nih gitu, hilang. Ini kalau dicek harusnya produknya berkurang ya. Ya, berkurang nih ya, 490. Ya, karena ada yang hilang gitu ya. Misalkan di tanggal itu misalkan. Ya, tanggalnya juga tercatat nih. Oh ya, satu lagi yang kurang, yaitu ekspornya. Ekspor Excelnya masih belum ada. Nanti bisa diekspor. Ya, silahkan ekspor Excel atau PDF bisa silahkan. Ya, ada banyak yang bisa dikembangkan lah ya. Terus transaksi ya, transaksi. Oke, kita misalkan Mas Saiful jual Indomie goreng ya ke orang ya. Ada yang beli Indomie goreng 10 bungkus misalkan. Gitu. Oh, sebentar, ada pelanggan dulu pelanggan. Oh ya, pelanggan ini misalkan kalau jadi pelanggan nanti dapat diskon ya setiap pembelian 100.000 misalkan seperti di Indomaret ya. Ya 100.000 diskon gitu. Tapi anggap aja ini non pelanggan ya. Ya jadi disiapkan aja nama non pelanggan ya karena kan nggak semuanya pelanggan ya. Nggak semuanya itu bikin member lah gitu. Nah, terus transaksi dulu. Mau beli mie nih ada orang asing mau beli mie. Ini stoknya udah tercatat ya, 490 namanya Indomie goreng gitu. 10 buah tambah. Oke, 500. Ada lagi misalkan beli apa nih? Voucher pulsa ya, voucher pulsa 50.000. Beli ya berapa? 2. Gimana ya kalau pulsa ya? Apakah akan terkalikan? Oh, langsung ternyata ya. Langsung terkalikan. Jumlahnya 2 ya, langsung terkalikan semua. Oke, terus mau bayar nih, mau bayar. Kalau hapus bisa kok hapus. Tuh, hapus ya. Tambah lagi misalkan beli 4. Oke ya, 4 voucher pulsa. Bayar. Nah, di sini bayarnya karena tadi non pelanggan ya. Pilih non pelanggan anggap sih gitu. Tapi kalau misalkan pelanggan ya misalkan kasih diskon deh ya berapa gitu. Diskonnya. Kebanyakan. Tapi kalau karena ini non pelanggan ya diskonnya 0 aja. Jumlah uang yang diberikan misalkan 300.000. Bayar ya biar bayar cetak bisa bayar cetak gitu ya. Kalau dicetak ya udah muncul di sini. Oh, udah error di belakang gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Ya ini dulu. Ini ada kesalahan di transaksi ternyata. Yang penting bisa tampil dulu ya. Kodenya pun ada, tanggalnya berapa. Gitu. Kalau cek di laporan bisa jualan ya. Wah, Error. database error. Revision. Kita cek transaksi. Ini ya, masuk ya ini ya. Kalau di tabel masuk di sini ya. Notanya kode acak ya masuk. Hasilnya 1 ya karena admin. Jumlah uang segini, diskonnya nggak ada. Pelanggannya juga belum dimasukkan tadi. Ya, total item quantity 10 sama 4. Ini masuk semua jadi masuk semua transaksinya gitu. Oke, terus ya walaupun nggak tahu di sini error kenapa ya tadi ya. Terus stok masuk ini juga masuk ya. Stok masuknya juga masuk di sini. Indomie goreng 500 tadi masuk. Kalau stok keluar tadi yang hilang ya 10 hilang masuk. Nah, cuman di laporan penjualannya
Table ID laporan penjualan. Kalau mikir sekarang takut nggak sempet ya. Bawa deh. Yang penting intinya tadi udah masuk ya. Cuman tadi ada error di JSON-nya ya buat nampilin ini. Kemungkinan ada yang iseng ada yang iseng mengedit kayaknya. Karena tadi ini saya taruh di meja selama 6 jaman ya. Mungkin ada yang salah ketik, salah ngedit nih. Ya, seperti ini nih. Itu CI ya, Pak? CI, iya, kita pakai CI. Oke, terus ada pengaturan. Pengaturannya toko Indo Yogya. Nah, toko Indo Yogya. Pengguna ini pengguna ini adminnya. Ya, kalau nggak salah bisa 2 ya. Bisa 2. Tadi kan admin ya. Oh ya, ini passwordnya admin sama admin ya tadi ya. Saya ulangi. Username admin, password admin. Ya, nanti biar nggak lupa. Nah, masuk ya, 2 transaksi ya. Terus ada stok masuk 590. Oke. Masuk nih ya. Langsung tertabelkan Indomie goreng ternyata yang 10 nih. Banyak. Enak ya. Langsung naik ya. Enak, langsung sinkron ternyata gitu kan. Kita logout. Kalau misalkan login sebagai kasir ya, anggap aja Mas Eko punya karyawan. Aduh. Lupa password. Oh, 1 2 3 4 5. Nah, ini kalau misalkan login sebagai kasir, anggap aja gitu kasir ya. Nggak ada peraturannya tadi ya, nggak ada pengaturannya, nggak ada apa ya, cuman laporan ya. Ya, cuman laporan. Produknya bisa nambahin juga. Ya, tapi kalau mau diatur ininya nggak mau diakses juga bisa kok. Nanti codingnya ada juga di ini, codingnya ada di inventaris dulu. Ya, langsung terupdate semua. Nah, kalau yang inventaris itu ada di ini ya, ada di 15 rata. Ini project. Nanti mungkin saya taruh juga di sini yang ini. Di ini aja. Diperbaiki ya. Perbaiki. Sebentar. Ini OBS-nya kok nyala ya? Nah, sekarang kita bedah ya, kita bedah codingnya gimana. Oke, kita bedah. Oh, Pak tak logout. Admin. Kita bedah dulu codingnya. Lumayan ya, project gratis ya, tinggal diperbaiki, disempurnakan. Pertama seperti biasa ya, yang lupa ada application dulu. Bikin application, config-nya diganti ya, base URL-nya disesuaikan ya. Kalau pakai XAMPP biasanya nggak pakai port 888, tapi host plus kasir misalkan langsung. Ada kode portnya ya. Tuh. Sama database ya. Diganti ini biasanya nggak pakai root kalau pakai exam ya. Ya kalau Mas Eko kan pakai Linux ya. Saya nggak tahu Iya. kalau itu gimana? Localhost root kosong gitu atau bikin sendiri? Kalau exam bikinnya juga, bikin usernya. Oh, bikin ya berarti ya. Admin bisa gitu. Oh ya, oke. Berarti disesuaikan ya ininya, admin gitu. Oke. Tapi nanti kalau di hosting jangan lupa yang diganti ininya. Sorry, ininya. Oh, ini linknya. Linknya diganti, ini database-nya juga diganti ya. Kan kalau Mas Epul hosting kan ada ininya, ada apa namanya? cPanel ya. Panel. Nah, itu Itu hosting murah ya, Pak ya? hosting murah di gimana? Di Niaga Hoster banyak promo tuh hosting Niaga Hoster. Ya, kalau Niaga Hoster memang promonya banyak ya. Besok minggu lusa ya yang kita praktekkan kan hosting ya. Kalau misalkan hosting gratisnya itu error, ya mau nggak mau kita
simulasi transaksi ya. Simulasi transaksi untuk ini, untuk hosting ya. Kita coba minggu lusa ya. Simulasi. Nanti kalau akunnya nggak dipakai, ya bisa dipakai Mas Saiful aja nggak apa-apa. Ntar saya bikin email baru ya, nanti kita pakai untuk free hosting mungkin selama sebulan ya gitu. Nggak apa-apa. Berapa sih kalau nih hoster? Ada yang berapa tuh ya? 500 apa berapa tuh kemarin Yang ini aja, yang 24.000 aja. per bulannya. Ya kita daftar yang murah aja dulu. Ya, ini kalau ada 3 bulan bisa dipakai ya. Bisa dipakai 3 bulan. Saya pengennya yang oh, ini harus tahunan ya ternyata ya. Ini harus tahunan ini, harus tahunan. Ya, tapi sebentar kita pakai ini dulu aja yang free. Ya, semoga sih nggak error ya. Tapi kita bahas minggu depan aja ini. Hosting. Ya kalau error ya ngapain ya, simulasi aja. Ini mana ya tadi ya? Kita bedah coding ya. Ini pakai CI soalnya. Kita bedah mana visualnya? Oh ini. Ya, diubah dulu localhost root. Ini toko. Nama DB-nya juga diganti, jangan lupa. Oke, ini udah dapat. Terus kita cek di login dulu, login. Login itu kan ada di out ya, out.php. Nah, tampilan loginnya itu ternyata di view. Ya kan pakai MVC ya. Nah, biasanya kalau di framework itu tampilannya kan kita pisah ya, seperti blade. Itu kita pisah semua. Header, footer ya. Itu udah di partial ya, dipisah di sini. Terus untuk login ya kita login dulu seperti biasa. Nah, ini nggak pakai form ini, nggak pakai apa namanya? Form method post gitu ya. Ya, view partial kepalanya kita nemben kepalanya di atas. Terus sama footernya. Terus kita pakai JS ya, pakai JS untuk validasi. Itu kita validasiin di sini, login ya. Echo set URL login ya. Masuk ke login di sini. Ya, ke sini login. Jadi query-nya di sini. If ya jika session user satu enggak login, intinya kita cek di bawah ya, nanti ada password verify ya, password verify, role-nya juga ya. Nanti kalau misalkan ada perubahan atau tambahan tabel bisa ditambahkan di bawahnya ini, ditambahin aja di sini bisa. Terus untuk modelnya untuk menampilkan ya, nampilin this db where username maksudnya kita mau nampilin di mana username sama dengan $ username kayak gitu ya, $ username ini ya, jadi nyambung di modelnya itu ya. Logout gampang ya di session session destroy ya. Gampang kalau logout ya. Sebenarnya untuk login itu banyak jenis coding ya, banyak jenis coding, mau pakai yang ini bisa. Nah, paling enak itu pakai yang ini, yang punya saya. Itu gimana ya? Kalau cek. Ya ini nih, yang ini nih, yang ini. Yang ini enak banget. Ini untuk template login C3 ya, enak. Tapi kalau Laravel saya belum ini ya, belum punya template-nya, belum ada.
Ya, nanti yang inventaris saya upload juga di sini deh. Ini project sekolah, project inventaris, project apa namanya? Ini kasir ya 3. Lumayan ya 3 project dapat. Ya, terus kita bedah lagi. Masuk ke dashboard ya. Ini tampilan dashboardnya. Ya, index di session karena pakai session view login ya untuk view dashboard. Jadi kita masuk ke dashboard. Nah, ini dashboard. Ya, transaksi hari ini nampilin apa namanya chart ya, fast. Nah, kalau ada more infonya masuk ke laporan penjualan gitu ya, kan ada more infonya ya di sini. Ya, ngeling. Nah, ini kita pakai CS juga. Kita taruh di bawah penjualan bulanan gitu. Cuman saya lupa ya untuk variabel ini tuh ditampilin di mana gitu ya. Saya tuh lupa. Mana ya? Ya, nanti silakan dibedah-bedah aja nggak apa-apa. Ya. Terus ada lagi yang misalkan laporan pengaturan pelanggan ya. Ini juga gampang ya. Add data ya. Ini kan pakai pakai pop up gitu. ID modal pop up terus di add aja gitu. Cuman saya lupa ini tuh variabel di mana. Mungkin nanti kalau Mas Saiful nemu bisa share ya ke saya ya. Saya itu lupa ini nyebutnya kemana gitu ya. Iya, Pak. Kalau ini kan misalkan ya pelanggan.read ya. Pelanggan.read. Nah, ini kan untuk ngerit ya, untuk ngerit data pelanggan. Cuman yang masih saya pertanyakan adalah ininya ya, nampilin ininya, grafik-grafiknya itu. Itu saya masih lupa gitu. Kan ini lebih ke front end kan. Nah, front end itu kalau di S itu lebih ke Pak Idim. Nah, itu. Makanya waktu saya dikasih front end, saya tuh bingung ini dari mana ya gitu. Gitu. Lupa ini ngeblank gitu. Masalah front end. Front end itu di semester ini ada apa ya? Semester 5 atau 6 gitu, Mas. Coba kita cek ya. Kebetulan kita tuh ada mata kuliah front end. Cocok Ini banget ya, kalau apa sih, Pak? Yang pemrograman terdistribusi, bukan? kalau pemrograman terdistribusi itu API. Nah, itu sama Oh, saya iya. nanti. Gimana mau nyoba API? Itu masih semester 6 sih, tapi masih lama. API gitu yang untuk kalau masih pun mungkin nggak asing ya dengan istilah API ya. Nggak asing sih, Pak. Cuman saya belum nyoba itu mah. Oh, belum nyoba. Baru tahu ini doang istilah-istilahnya. Kalau API yang paling sederhana itu adalah login buat aplikasi tapi bisa login pakai Google, Iya. login pakai Facebook. Nah itu bisa itu. Itu kan termasuk API itu. Hmm. Nah, itu Saya kalau mau dipakai pernah nah, lihat API Telegram gitu ya. ya Telegram pun sering nggak kalau Telegram memang ngasihnya. Ya, Telegram bisa. Nih ya, petir ya, kalau saya sebut petir. Nah, front end itu semester 6 ternyata ya. Tapi kalau Hmm. mau diambil juga bebas ya. Prinsipnya di Sibermu kan ambillah mata kuliah sebebas mungkin ya, asalkan nggak bingung gitu. Front end ada, petir ada. Kalau depan data science nih. Data scientist. Oke. Kalau Metopen kebetulan ada Mas Ian ya, Mas Ian kan semester 4 ya barengan Mas Saiful. Hmm. Dia melompat ngambil Metopen dan dia sudah bab 1 ya, bab 1 sudah selesai. Tinggal bab 2, 3
4, 5 lulus. Mm-mm. Cepat juga beliau. Nah, karena di tempat kerjanya Mas Ian itu sudah dapat sebuah masalah yang cukup penting ya, yang harus digitalisasi gitu. Jadi langsung dapat tema, langsung bisa dikerjakan kayak gitu. Mas Ian tuh di dunia kesehatan ya kalau nggak salah. Iya di rumah sakit, di rumah sakit. Iya, Nah, bagian langsung dapat sistemnya. temanya. Di bagian sistemnya. Makanya langsung nemu temanya, langsung bab 1 selesai. Wah, kalau sidang juga enak gitu. Oke, terus HT aksesnya juga ada seperti biasa. Cuman ini belum pakai INV ya, INV. Ini belum saya pakai INV. Kalau INV-nya belum saya taruh. Terus ya seperti biasa ya, siklus coding itu sama ya, nggak beda-beda jauh. Ya, makanya banyak coding ya kopas terus ya. Cuman yang diubah paling name-nya, eh, tampilan-tampilannya gitu. Ya, karena sama-sama sama aja ya insert, delete, update, select gitu ya, muter terus gitu. Yang berbeda paling nanti variabelnya, yang berbeda paling eh, apa atributnya misalkan ya. Nah, sama di desain. Nah, di desain ini saya masih masih bingung ya. Saya masih lupa banget ya. Ini tuh pakai apa ya dulu ya gitu. Nah, nanti silakan Mas Epul bisa mengotak-atik ya. Ini gratis, program gratis yang bisa digunakan. Tuh. Wah, ini nggak kerasa udah 1 jam ya. Oke, jadi seperti itu ya Mas Epul. Iya. Sedikit review kasir ya. Nanti di minggu depan kita akan coba hosting, walaupun mungkin udah pernah hosting, tapi saya rasa teman-teman yang lain belum ya. Nanti karena ini kita record, jadi kita akan coba hosting dulu ya, latihan hosting, pakai yang gratis. Gitu. Kalau berbayar lumayan ya 1 tahun tadi saya cek ini Ghoster. Kalau hostinger berapa? Hostinger sama ada gratis gratis apa? 2 bulan ya, sama ya. Sama. Atau Mas Epul punya tahu yang bulan aja, yang sebulan aja gitu? Nggak ada, nggak tahu saya. Bingung. Nah, lumayan Tapi setahun. pas Ya, setahun ya. Hmm. Kecuali punya VPS sendiri ya, mungkin lebih enak. Ya. Oke. Oke. Sebentar. Oke ya. Jadi kesimpulannya ini adalah aplikasi kasir ya yang bisa digunakan. Sudah ada supplier, pelanggan, produk, stok, transaksi, laporan ya. Untuk dasar itu sudah lengkap ya. Tadi masih ada error di bagian stok kalau nggak salah di delete ya. Sorry di kategori, terus di laporan juga masih error. Silakan menjadi modifikasi, jadi coba-coba ya. Karena ini lumayan banget. Untuk laporan seperti ini kan jarang ya toko-toko bisa kayak gini ya. Padahal ini website gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu aja ya untuk malam ini. Ada yang mau ditanyakan silakan Mas Saiful. Apa diskusi-diskusi lagi? Boleh. kalau Laravel juga bisa itu ya Pak pakai template template LTI gitu, admin LTI. Bisa, bisa. Saya itu sejujurnya saya itu lebih sering pakai admin LTI ya daripada NES Hmm, admin atau SB admin nih. Contohnya. Eh, Nah ini pakai admin LTI saya. Ya, ini khas banget ya admin LTI. iya. Ada apa lagi ya? Aika kalau nggak salah. Aduh, ini belum diupdate. Aika. Ini program lama banget soalnya. Ini LTI ini, ya kan? Apa lagi ya?
Oh, kayaknya webnya udah dihilangin. Beasiswa. Ya, banyak sekali saya pakai admin LTI sebenarnya. Ya, silakan aja, kalau cocok ya pakai aja. Tuh, mau admin, mau SB admin bisa, Nes admin. Kalau Nes admin kan udah versi 5 ya. Kalau admin LTI kan bootstrap versi berapa? 3, 4, 4 kayaknya. Gitu, kalau Nes admin 52 kalau nggak salah. Gimana? Boleh, Udah ada Pak. bayangan mau buat apa Mas Ebul? Saya sih mau buat sistem manajemen karyawan sih, Pak. Oke, di kantor belum ada? Belum, itu masalahnya tuh, Pak. Di Uh, kantor tuh sistem penggajian masih manual. Terus sistem oh, absensi itu yang harus narik itu saya. Jadi nggak langsung dari absensi ke komputer gitu. Yang manual, narik ketik saya gitu. lah. Iya manual. Sebenarnya Hmm, ditarik pakai apa USB ini apa namanya hard disk. mm, Pakai mm, mm. Oke, mungkin ini bisa jadi inspirasi ya. iya. Saya ada absensi ada Mas, cuman error ya. Eh, Masih mending yang tadi ya. Tadi cuman error dikit ya. Yang saya punya itu errornya error banget. Makanya aja bingung gitu mau mau di-share takut takut pada bingung gitu. Sebenarnya masih error ya. Jadi mungkin saya perbaiki dulu. Nah, oke. Sistem informasi kepegawaian ya ini contohnya. Ini mungkin bisa jadi gambaran Mas Epul. Kalau misalkan bisa ditaruh di mana? Di tempat kerja bagus banget ya. Misalkan minta pesangon ya untuk program seperti ini, lumayan ya kalau kalau dapat ya, kalau dapat. Biasanya dapat bonus biasanya kalau kalau bagus ya. Nah, Kalau mau kalau mau juga kalau mau. Tapi kalau pikirannya open minded ya, namanya teknologi itu penting gitu. iya harusnya Lebih itu. enak. Lebih enak. Tapi kalau orang yang udah sepuh kadang tuh males gitu, ah udah biasa yang manual ngapain dipersulit kayak gitu. Bentar. Oke, ini punya si Bermu ya, ini agak bukan namanya. Kenapa? Agak informasi ya. Ini adalah yang mungkin bisa dibuat Mas Ebul ya. Sistem karyawan tadi. Yang pertama absensi ya. Ini absensi saya ya yang sering pulang malam ini jam 12 ya jam 12. Cuman saya lupa Jam 12. saya lupa login ya. Lupa logout nih. Kalau lupa logout ya udah kayak gini. Ya, nanti bisa masuk. Kalau jaringannya nggak di tempat ya gagal. Nah, bagus kan? Iya. Ya, nanti kalau udah itu harus keluar tapi harus nyambung jaringan di tempat. Itu. Ya, ini login masuk. Ini bisa kedetek ini kalau kerjanya nggak 8 jam persis langsung tahu kan. Hmm. Kayak tadi saya langsung pulang ya karena ada perlu pulang. Tapi kan kemarin udah 12 jam gitu kan. Kenapa saya harus 6 jam misalkan. Nah, selain itu ada data pribadi ya. Ini saya yakin cepat ya karena ini di record ya seperti ini. Ya, data pribadi jadi isinya tuh data apa isinya ya? Informasi tentang pegawai. Kalau sisi adminnya mungkin bisa mendeteksi atau mengekspor absensi tiap orang ya. Misalkan punya Mas Saiful nih dicek absennya itu berapa jam gitu misalkan. Bahkan bisa ditambah job desk ya, tugas utama, tugas harian misalkan. Bisa ditambahkan. Misalkan apa gitu ya tugasnya gitu ya. Jadi dari kita sendiri bisa menaruh job desk ya. Misalkan ini yang berapa 17, besok saya tuh pingin besok saya ada agenda nih, saya agendanya adalah jenguk jenguk teman ya. Besok saya ada agenda jenguk teman. Itu tugasnya ya tugasnya aja gitu. Enak nih bisa jadi note gitu. Kalau yang lainnya lagi ada tugas tambahan ya ini mah sama seperti dosen ya sama
itu. Kalau di data pribadi di bawahnya itu ada tugas utama ya. Di sini bisa ditambah masuk nih. Ya, apa gitu. Iya. Oh, cocok ya. Gimana? Boleh Sesuai. sih gitu. Iya. Tapi ini punya si Bermu ya, saya nggak bisa share ya. Kalau ini punya instansi Iya. gitu. Tapi bagus ya. Tadi loginnya itu harus di tempat jaringan itu. Kan kalau setiap setiap tempat itu punya wifi masing-masing kan? Punya ini lebih privat privat masing-masing. Nah Jaringan itu. privat. Nah oke oke. Bisa tuh ya diakali ya gimana caranya. Tinggal cari-cari aja deh nanti. Ini kalau bingung ya kita saring-saring aja. Nanti sama Pak Idim juga. Ada 2 opsi sih Pak saya mau bikinnya. Apa nih? Satu itu sistem manajemen karyawan, satu lagi eh, daily IT support. Jadi buat kegiatan IT support gitu. Daily IT support. Cuman not kegiatan gitu. Atau Banyak sih gimana? Pak, kayak eh, nyambung ke inventaris juga. Jadi IT support ada inventarisnya juga gitu. Jadi bisa Oh, tahu perangkat di kantor itu ada berapa gitu. oh iya 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 iya. Oke. Kalau mau kalau cari inspirasi yang saya tuh pernah share dulu ya yang inventaris ya udah ya. Inventaris yang Yang sekolahan itu. inventory. Bukan bukan yang inventaris. Udah belum ini? Belum Nah, kayaknya. Udah belum ya lupa saya. saya juga lupa. Nih, udah belum? Masuk sebagai admin. Udah belum yang ini? Inventaris toko. Mana Pak? Udah. Ini belum kelihatan share screen-nya. Oh, astagfirullah. Lupa share. Inventaris toko. Inventaris. Ini inventaris ponpes dulu. Udah belum yang ini? Udah belum ya? Saya lupa ini. Lupa Ya saya udah. ini. Ya nanti ini saya share aja deh. Ya saya share nanti bisa di apa namanya dicari-cari ya. Iya. Inventaris barang. Yang awalnya transaksi pembelian diganti aja stok masuk stok keluar gitu ya. Diganti-ganti aja udah. Hibah ya kalau keluar berarti hibah misalkan ya atau stok keluar. Kalau ini stok masuk kondisi barang gitu kan. Ya enggak. Iya benar Kalau Pak. itu kan ada kondisi barang. Nah, ini bisa dimodifikasi. Tapi belum saya upload itu. Nanti saya share kok, saya share di ini. Karena juga lumayan ya 3 itu. Oke. Saya pasti belum ada bayangan ya daily IT ya. Itu kayaknya bagus. Jadi bisa mendata semua barang-barang di situ ya. Iya. Misal di Jepang itu kondisinya gimana gitu kan. Wah, ini menarik sih. Boleh lah. Bagus bagus. Soalnya sering disuruh ngedata perangkat gitu, perangkat yang ada di kantor. Itu kan Mm-mm. manual dia pakai Excel, diolah pakai Aduh. Excel. Ribet kan gitu Pak. Oh Saya iya, iya. bingung juga. Excel ya kalau web kan di mana-mana asalkan ada jaringan ya bisa. Hmm. Ya, boleh boleh. Silakan tuh mau jadi tugas akhir juga bisa kan udah semester 4 nih. Mau dikebut gitu. Dikebut jadi tugas akhir boleh silakan. Saya tidak melarang kok. Oke, ada lagi yang mau di-sharing? Silakan atau cukup? Hmm. Oh ini Pak saya mau sharing yang Laravel tuh ada satu lagi Pak yang namanya Herd. Iya, Hurt. Laravel Iya, itu. benar. Kalau di Mac itu pakai Hurt. Nah itu bisa Windows juga bisa. Oh, ada Windows. Ada Windows juga. Cuman Linux yang nggak ada. Saya bingung gitu. Oh, Linux doang yang nggak ada. padahal enak ya kalau Hurt itu mirip Laragon gitu kan. Maksudnya Iya. langsung ada valetnya gitu kan. Enak. Cuma langsung keinstall semuanya. Node.js-nya Iya. keinstall. Gitu.
ke Iya, Japanya Heartbeat. gitu. Benar-benar. Saya udah install di laptop ini, cuman ngeblank ya, lupa gitu. Karena udah jarang pakai itu gitu. Iya pakai Hort. Nah, untuk apa ya Linux ya? Nggak tahu ya kalau Linux masih manual ya. Iya, bingung saya ke Linux tuh. Kalau dual boot Nggak gimana tahu. mau dual boot? Pakai Mac OS gitu ya, dual boot Mac OS. Bisa sih kayaknya. Bisa kalau Mac OS Saya masih. coba ini dulu di dual boot itu. Saya tuh malah Cuman kalau coding lebih enak pakai Mac OS sih. Soalnya pakai MAM tadi ya, MAM itu enak. Bisa ganti-ganti versi PHP ya, ada Heart. Itu enak. Eh PHP admin saya jarang error gitu. Ya kalau Windows, kalau pakai SAM, error terus seringnya gitu. Makanya saya lebih suka ngoding pakai ini sebenarnya. Pakai MacBook ini. Makanya kalau dual boot coba mungkin dual boot pakai ini ya, pakai apa? MacBook ya, yang mhm. versi sekarang tuh MacBook versi berapa ya? Sonoma ya, Sonoma 14. Kalau nggak salah ya. Ya, Oke. Ya, masih bisa belajar-belajar ya, nggak apa-apa. Nanti libur semester, syukur-syukur bisa bootcamp ya. Kan libur lama tuh, Juli, Agustus, September ya, 3 bulan. Dua bulan setengah lah kalau nggak salah. Lumayan untuk kesempatan untuk nabung ya, pasti untuk nabung untuk semester depan, sama bootcamp sendiri ya. Iya. Tapi saya open kok, saya open diskusi kalau misalkan masih bingung ya, santai aja. Ya, selama masih sebagai mahasiswa sibermu. Oke, ada lagi? Udah Pak, itu aja. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih sharing sessionnya ya. Kita anggap ini adalah sharing session, ya, bukan saling mengajar tapi saling sharing. Eh, saya mohon maaf apabila ada informasi atau ilmu yang salah ya, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Baik. Oke, sampai jumpa di minggu lusa ya, sebelum tutor dan UAS ya. Mendekati minggu akhir ya, cukup sedih juga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dadah.